program studi Manajemen 2F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu Lia Saada MPD selaku dosen pada mata kuliah Kewarganegaraan. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai negara. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pengertian negara. Dalam bahasa Inggris, kata negara disebut dengan state, yang artinya suatu keadaan dengan sifat tegak dan tetap. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagara atau nagari, yang artinya penguasa atau wilayah. Definisi dari negara itu sendiri ialah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu yang memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki pemerintahan yang berdaulat. Adapun menurut para ahli, salah satunya ialah Miriam Budiarjo berpendapat bahwa negara itu ialah suatu wilayah yang penduduknya dipimpin oleh pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan yang sah. Kemudian, para pejabat tersebut berhasil mengatur rakyatnya untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Yang kedua adalah unsur-unsur negara. Suatu negara memiliki beberapa unsur yang membentuknya menjadi satu kesatuan yang utuh. Setiap unsur pada suatu negara akan saling melengkapi, sehingga tanpa adanya salah satu unsur dari negara tersebut, maka suatu negara tersebut tidak akan sempurna. Pertama adalah wilayah. Wilayah menjadi salah satu unsur terpenting di dalam terbentuknya negara. Mengapa? Karena suatu negara merupakan daerah yang nantinya akan dikuasai, ditinggali, dan ditempati oleh sekelompok manusia, serta akan menjadi batas teritorial suatu kedaulatan. Wilayah terdapat ke dalam 3 bagian. Yang pertama, darat, air atau laut, dan juga udara. Kedua adalah penduduk atau rakyat. Penduduk atau rakyat adalah orang-orang yang menempati suatu wilayah dalam periode yang cukup lama. Penduduk atau rakyat juga merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan negara. Karena negara dapat terbentuk akibat adanya kesepakatan antara penduduk-penduduknya. Yang ketiga ialah pemerintahan yang berdaulat. Adanya pemerintahan dalam unsur pembentukan suatu negara ialah agar adanya kekuasaan tertinggi yang dapat dijadikan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan di negara tersebut, sehingga negara tersebut menjadi negara yang baik. Yang keempat, adanya pengakuan dari negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain akan memudahkan suatu negara dalam menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Yang ketiga ialah fungsi negara. Fungsi negara yang pertama ialah menjaga ketertiban dan keamanan. Negara dalam fungsi ini ialah sebagai pihak yang mengatur serta melaksanakan ketertiban serta keamanan bagi kehidupan masyarakatnya. Dengan begitu, setiap kegiatan warga negaranya dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua ialah fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam hal ini, pihak pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warga negaranya, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang ketiga ialah fungsi pertahanan. Dalam hal ini, negara memiliki fungsi pertahanan yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam atau kudeta dan ancaman dari luar atau invasi. Yang keempat, fungsi penegakan keadilan. Negara harus dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya yang mencakup segala aspek kehidupan.
Fungsi keadilan ini dilakukan dengan cara penegakan hukum melalui badan-badan peradilan yang terdapat di negara tersebut. Yang keempat adalah tujuan negara. Tujuan suatu bangsa mendirikan suatu negara secara umum ialah untuk melepaskan penderitaan akibat penindasan penjajahan. Dengan memiliki negara sendiri dan pemerintahan sendiri, diharapkan suatu bangsa dapat mengatur kehidupan, sumber daya alam, sumber daya manusia yang mereka miliki dengan aspirasi masyarakat. Adapun tujuan dari negara Indonesia seperti yang sudah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana isinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk bentuk negara. Bentuk-bentuk negara terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki sifat tunggal, artinya hanya ada satu negara di dalam negara tersebut. Negara kesatuan memiliki kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam praktiknya, negara kesatuan dapat melakukannya dengan 2 sistem. Yang pertama adalah sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi di mana semua hal dan urusan negara diatur oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pelaksananya saja. Yang kedua ialah sistem desentralisasi. Dalam hal ini, urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur kebutuhan dan peraturan tertentu. Yang kedua ialah negara federal. Negara federal adalah negara yang tersusun dari beberapa negara bagian. Negara federal ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas, agar sistem pemerintahannya dapat dilakukan secara menyeluruh. Ialah negara konfederasi. Negara konfederasi terbentuk karena adanya perjanjian antara negara-negara yang berkonfederasi. Mereka memiliki tujuan yaitu mempertahankan kedaulatan. Urusan dalam negeri masing-masing tetaplah menjadi urusan masing-masing negara. Namun untuk urusan bersama, mereka melakukannya karena adanya perjanjian. Yang keempat ialah negara monarki. Negara monarki adalah negara yang dipimpin oleh satu individu, yaitu raja, dan masa jabatannya hingga raja tersebut turun tahta atau meninggal dunia. Yang kelima ialah negara oligarki. Negara oligarki merupakan negara yang memiliki sistem politik yang terdiri dari sejumlah orang atau sekelompok elit. Mereka menjalankan pemerintahannya dengan menggunakan segala cara agar dapat mengendalikan rakyatnya. Yang kelima ialah negara demokrasi. Negara demokrasi adalah di mana kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Jadi, rakyat bebas mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi negara. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.